Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya, amin. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya bareng channel Babon PK Super, channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana sih cara perawatan harian entok untuk sistem pembibitan. Tonton terus videonya sampai selesai teman-teman, biar nanti teman-teman tidak gagal paham. Karena kalau teman-teman gagal paham, nanti ternaknya juga bisa gagal. Untuk perawatan entok sistem pembibitan tidaklah terlalu sulit ya teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan yaitu yang pertama, di dalam pemberian pakan entok diusahakan harus tepat waktu. Misalnya kalau teman-teman ngasih makannya di pagi hari itu jam 7, terus di sore hari itu jam 4 sore, teman-teman harus konsisten ya untuk pemberian pakannya. Besok di hari berikutnya juga di jam yang sama ya teman-teman. Dan usahakan untuk pemberian makan kepada entok itu jangan sampai dirubah-rubah ya teman-teman, apalagi sampai telat dalam pemberian makannya. Kenapa sih pemberian pakan kok harus tepat waktu? Karena dikhawatirkan entok-entok kita itu bisa stres ya teman-teman. Kalau entok kita sudah stres, maka akan berimbas ke produksi telur. Kita sebagai peternak entok sistem pembibitan tentunya nggak mau dong produksi telur entok-entok kita menurun, karena jika produksi telur menurun pasti DOE yang dihasilkan juga turun, dan keuntungan yang kita peroleh juga sudah pasti akan turun. Maka dari itu, coba dari sekarang kita rubah pola pemberian jam makan pada entok kita. Usahakan selalu di jam yang sama setiap harinya. Selain pemberian pakan yang tepat waktu, kita juga jangan terlalu sering gonta-ganti ransum pakannya. Hal ini juga bisa berpengaruh ya terhadap produksi telur entok. Jika teman-teman ingin mengganti pakan, lakukanlah secara perlahan-lahan atau bertahap. Jangan langsung serentak langsung diganti ya teman-teman, jadi harus bertahap. Jika pergantian pakan dilakukan secara serentak, ini juga akan berpengaruh terhadap produksi telur yang dihasilkan. Untuk itu, kita sebagai peternak entok harus benar-benar hati-hati ya dalam perawatan entok kita. Perawatan harian yang kedua yaitu kita harus bisa mengantisipasi berbagai virus atau penyakit. Jangan sampai virus atau penyakit tersebut masuk ke kandang kita. Bagaimana kita mengantisipasinya? Kita bisa menggunakan jamu prebiotik ya teman-teman. Jamu ini terbuat dari bahan-bahan alami, dari rempah-rempah ya. Dan di video sebelumnya juga sudah pernah saya share cara pembuatan jamu probiotik. Silahkan teman-teman buka kembali videonya. Untuk pemberian jamu probiotik ini bisa diberikan dengan cara dicampurkan ke dalam ransum pakan ataupun ke dalam minumannya. Dengan pemberian jamu probiotik akan memperkuat daya tahan tubuh entok kita. Selain menggunakan jamu probiotik, teman-teman juga bisa melakukan vaksinasi terhadap entok kita. Jika entok kita sudah terserang penyakit, maka akan susah ya untuk mengobatinya. Bahkan jika satu ekor sudah terserang, satu kandang itu bisa terserang semuanya ya teman-teman. Jadi kita itu tiap hari harus memperhatikan entok-entok kita. Jangan sampai ada satu entok yang sakit, karena akan merugikan kita ya. Untuk itu kita harus pinter atau pandai ya mengantisipasi supaya virus atau penyakit tidak masuk ke dalam kandang kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Perawatan harian untuk entok sistem pembibitan yang ketiga yaitu kita harus rajin membersihkan kandang, dan juga kita tidak boleh lupa untuk melakukan penyemprotan di kandang kita.
Untuk membersihkan kandang itu sebaiknya dilakukan setiap hari ya teman-teman, ataupun kalau teman-teman memang lagi sibuk ya seminggu 2 kali itu wajib kita bersihkan supaya di dalam kandang ini tidak ada bau amoniak, karena bau amoniak ini akan membuat entok kita menjadi stres. Ketika entok sudah stres seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kemungkinan itu akan berpengaruh terhadap produksi telur, karena kita sebagai peternak sistem pembibitan, kita yang diutamakan itu kan jumlah telur ya, telur yang dihasilkan itu pinginnya maksimal dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu kenyamanan di dalam kandang juga kita harus perhatikan. Dengan membersihkan kandang secara rutin, otomatis kita juga secara perlahan-lahan itu sudah menyingkirkan virus atau penyakit yang kemungkinan timbul dari kotoran entok tersebut. Setelah kita rutin membersihkan kandang, kita harus melakukan penyemprotan secara rutin juga. Untuk melakukan penyemprotan kandang, teman-teman bisa lakukan setiap 1 minggu sekali, ataupun kalau memang teman-teman sibuk, teman-teman bisa melakukannya setiap 1 bulan 2 kali ya. Tapi kalau misalkan memang sedang banyak wabah gitu ya di sekitar kita gitu, kita harus lebih sering lagi untuk melakukan penyemprotan. Mungkin bisa setiap 2 hari sekali, ataupun kalau memang diperlukan teman-teman bisa melakukannya setiap hari supaya virus-virus yang masuk ke dalam kandang kita itu mati ya teman-teman. Untuk melakukan penyemprotan ini teman-teman bisa menggunakan antisep, ini yang aman ya, untuk ternak kita juga aman ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu, teman-teman bisa nyari di toko pakan ternak, di situ insya Allah pasti ada yang namanya antisep. Oke teman-teman, mungkin itu tadi ya beberapa perawatan untuk ternak entok kita sistem pembibitan. Itu merupakan perawatan harian ya teman-teman yang bisa kita lakukan setiap harinya. Mungkin jika teman-teman ada pengalaman yang lain ya tentang perawatan entok sistem pembibitan yang belum saya sebutkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita itu bisa sama-sama saling belajar, saling berbagi pengalaman supaya kita semuanya bisa sukses untuk beternak entok. Sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar channel ini bisa semakin berkembang dan aku juga semakin semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru. Sebelum saya tutup video ini, saya mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah dukung channel Babon BK Super. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.